Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Teni Bagindo di channel Apa Itu. Sebelumnya saya minta maaf, cukup lama gak bikin konten. Ya, kemarin sempat disibukkan dengan ini CNC 3018. Nah, kali ini kita bahas yang agak enteng aja. Maksudnya nggak usah terlalu jelimet karena agak grogi juga. Ini kita bahas tentang elektrik motor, khususnya DC motor. Ini spindle-nya CNC 3018. Sebenarnya apa sih DC motor? Nah, itu yang akan kita bahas. Terus jenis-jenisnya ini kayak ada DC motornya spindle, terus ini ada fan. Fan ini dalamnya juga DC motor, cuma ini brushless, nggak ada komutatornya, nggak ada kontak. Kalau ini ada komutatornya, jadi ada kontak. Nah, kita bahas aja. Mungkin video ini agak panjang. Jadi yang akan kita bahas pertama definisi apa itu DC motor, terus ya mungkin kita bahas sedikit tentang elektromagnetik, cuma nggak terlalu dalam, cara kerja, prinsip kerjanya. Setelah itu gimana kita bisa ngatur kecepatan atau apa hubungannya antara tegangan dan RPM, terus torsi dan arus dan sebagainya, itu masalah elektromagnetik. Nah, setelah itu gimana kita drive-nya, mau pakai potensio atau pakai apa segala macam. Kita bahas aja pelan-pelan, videonya kita split dalam beberapa part. Oke, kita mulai aja. Apa sih elektrik motor? Ya, dua kata, elektrik dan motor. Motor artinya penggerak, elektrik sumber dayanya. Jadi elektrik motor atau DC motor ini adalah perangkat penggerak yang memanfaatkan energi listrik sebagai sumber dayanya. Cara kerjanya atau prinsip kerjanya adalah elektromagnetik. Jadi kita bikin medan magnet sehingga poros ini berputar. Elektromagnetik sendiri cara kerjanya gimana? Kita bahas ya, coret-coret biar seperti biasa, biar agak seru dikit. Misalkan kita punya satu kabel. Di ujung-ujung kabel ini ya kabel konduktif ya, bisa menghantarkan arus. Di ujung-ujung kabel ini kita kasih misalkan perbedaan potensial dari power supply, misalnya dari sini. Maka misalkan dari sini kita kasih positif, di sini negatif, maka terjadi perbedaan potensial, maka arus mengalir di sepanjang kabel ini. Apa yang terjadi saat ada arus mengalir di kabel ini? Kita gambarin aja. Kabel kita kasih positif, di sini negatif, maka arus akan mengalir. Arahnya ya, kalau kita bicara konvensional current, dari positif ke negatif, cuma sebenarnya yang ngalir kan elektron. Kalau ada elektron di sini pasti ketarik ke positif lah, artinya arahnya ke sana. Tapi nggak apa-apa, kita pakai konvensional current definition aja, arahnya ke sini. Nah, saat arus mengalir dalam kabel ini, maka di sekeliling kabel ini akan terjadi yang namanya medan magnet. Jadi medan magnetnya begini. Nah, arahnya arah jempol kanan. Jadi kalau pernah belajar SMA tuh ada tuh prinsip jempol kanan. Kalau arus mengalir ke sana, elektron mengalir ke sana, maka ada medan magnet sekelilingnya. Nah, habis itu apalagi seperti kita ketahui yang namanya medan magnet, jika terjadi dia akan terpolarisasi. Ada yang namanya kutub utara, north, ada kutub selatan. Selalu gitu. Sebagai informasi, segala sesuatu diciptakan berpasang-pasangan. Artinya pasti ada pairnya. Segala sesuatu. Nah, kalau nggak percaya nih, kita kasih kepercayaan. Oke. Ini Al-Quran surat Az-Zuriyah ayat 49. Biasanya ayat ini dibaca kalau ada hajatan kawinan. Kita baca aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min kulli syai'in khalaqna zaujaini la'allakum tadhakkarun. Artinya, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Untung seperti ini, jadi segala sesuatu itu diciptakan pasang-pasangan, ada positif, negatif, hitam, putih, siang, malam, utara, selatan, ya segala sesuatu pasang-pasangan, laki, perempuan. Dan secara takdir, atau kalau bahasa ilmiahnya determinan, segala sesuatu itu yang berpasang-pasangan itu, maka dia akan tertarik terhadap lawan jenisnya. Misalkan kita di sini
north south, di sini kita kasih south lagi, dan di sini north, maka ini akan saling bertolak karena dia sejenis. Tapi kalau kita kasih di sini north, di sini south, maka dia akan tertarik nih, dia akan mendekat nih satu sama lain. Itu determinannya. Oke, apa hubungannya dengan ini? Sebelum kita bahas bagaimana cara kerjanya, kita bongkar dulu. DC motor ini isinya apa? Ini kebetulan ada spindle yang rusak. Sebenarnya nggak rusak-rusak banget sih, cuma ini brasnya pecah. Saya belum dapat bras penggantinya, jadi belum bisa dipakai. Nah, ini namanya armatur atau rotor ya. Isinya adalah ya kumparan, ini kawat yang ini tadi yang kita alirin sehingga terjadi medan magnet. Ini digulung, umpel-umpel sana sini, dan ini ada apa ya, ada skat-skatnya. Jadi medan magnetnya itu ya tergantung yang mana kontak. Terus ini ada namanya komutator. Komutator ini jadi listrik itu ngalirnya dari sini. Makanya di sini pakai bras kalau dipasang itu ada dua, kiri kanan. Jadi kalau pas dia listrik yang ngalir di sini positifnya, ntar negatifnya di lawannya sebelah sini. Ntar ngalir sini sehingga terbentuklah medan magnet yang disesuaikan sehingga dia bisa mutar. Nah, terus apa lagi? Di casingnya ini ada permanen magnet di sini nih. Ini ada permanen magnet 2. Baru ya tentunya dikasih bearing biar bisa muter, sehingga pergeserannya cuma mutar aja, rotasi. Kurang lebih seperti simple, nggak ada yang rocket science. Ini teknologi zaman jebot. Cuma paling efisiensinya dinaik-naikin. Oke, kita udah tahu komponennya seperti apa, cara kerjanya gimana. Kita gambarin aja, tapi nggak usah coil, kawat aja, simple. Kita gambar tadi komutator, misalkan itu komutatornya kan banyak tuh, ini kan skat-skat nih, dia banyak, biar pergerakannya smooth. Kita gambar yang simple aja, jadi nggak usah kita gambar banyak, kita gambar di sini deh, di situ keluar dekat. Taruhlah ini komutator, tapi kita bagi dua, jadi dia nggak kontak kiri dan kanan, jadi ini seolah-olah dua sisi. Oke, di sini kita kasih bras, yang bras tadi itu yang pecah, baru kita kasih kabel, kita alirin, misalkan ini ground negatif. Nah, di sisi lawannya sama, kita kasih lagi bras. Nah, di sini kita kasih misalkan positifnya sini, negatifnya di sini. Nah, dari komutator yang kiri kita tarik kabel kawat, kita bentuk deh kayak gini. Nah, ini kita hubungin lagi ke, ini kurang lebar ya, biar kelihatan enak. Oke, ini satu sebenarnya, bukan banyak nih, cuma satu kabel aja. Kita hubungin ke komutator sebelah kiri. Nah, saat kita kasih perbedaan potensial positif negatif, taruhlah 12 volt gitu kan, ini groundnya, maka arus mengalir. Kita pakai conventional current direction, arus ngalirnya dari positif ke negatif. Misalnya ini I, namanya IA, I armatur, maka arus mengalir ke sini, keliling, balik lagi ke sini, balik ke sumber daya. Misalkan kita kasih baterai 12 volt nih. Nah, di tengah kita kasih as, sehingga dia kawat ini yang satu biji ini bisa berputar. Apa yang terjadi? Maka terjadilah medan magnet di sini, di seputar kawat seperti dia tadi. Nah, di sisi kiri kanan seperti kayak di casing ini kita kasih permanen magnet, bukan magnet elektro tapi permanen magnet. Kita kasih magnet di sini, bukan elektromagnetik tapi permanen magnet. Oke, intinya ada magnet kiri dan kanan. Di sini kita kasih kutub south, di sini kita kasih kutub utara. Nah, apa yang terjadi? Tentu dia punya medan magnet, si permanen magnet ini elektromagnetik juga punya medan magnet.
Kalau dia ketemu selatan, maka dia akan saling bertolak. Tapi kalau misalkan dia ketemu selatan dan utara, maka dia akan saling tarik-menarik. Nah, karena ini dikasih as, maka pergerakannya itu nggak mungkin ke kiri ke kanan, dia cuma bisa mutar, dia cuma bisa berputar. Makanya ini dibikin banyak banget sehingga dia bisa pergeserannya itu step by step, sedikit demi sedikit, sehingga pergerakannya itu smooth. Kalau 2 biji gini aja, mungkin begitu dia dapat positif diem, dia udah nggak dorong lagi, karena dia saling tarik gitu kan. Nah, cara kerjanya gini, simple. Setelah kita tahu cara kerjanya, tentunya kita harus tahu dong, ini berapa besar sih gayanya segala macam. Ya, itu ada yang namanya torsi, kan dia cuma bisa berputar. Maka ini ada jarak dari titik sini ke sini, terus misalkan R-nya, terus ada arus yang mengalir. Apa hubungannya arus dan torsi? Kita simplify aja, kita analogin aja, nggak terlalu kita detail. Rumusnya adalah torsi itu proporsional dengan medan magnet dikali arus di armatur ini, arus yang mengalir di coil ini. Artinya, misalkan motor ini kita kasih beban dan dikasih perbedaan potensial, kita kasih tegangan di sini, dia akan berputar. Tentu makin kencang kita tekan, arus yang disedot akan makin besar. Cuma kan kawat-kawat ini punya batas, berapa besar dia harus bisa ngalir. Nah, kalau pengen tahu lagi berapa besar arus yang bisa ngalir di kawat, kita harus tahu hambatannya. Kan rumusnya V sama dengan I kali R. R-nya ini gimana cara ngitungnya? R sama dengan rho dikali L bagi A. Rho ini apa? Misalnya kita punya kawat nih, L ini panjangnya, A ini penampang area kabel kalau kita potong, rho ini jenis materialnya, ini konstan, ini ya variabelnya panjang, ini A. Berapa panjang nih kawatnya muter-muter, itu hambatannya. Tinggal kita masukin sini, ketemu nih I sama dengan V bagi R. Ini kan R bisa kita cari. Rho itu jenis material, misalnya tembaga itu 1,6 kali 10 pangkat 6 atau minus 6 ya, satuannya ohm meter, bisa dicek. Makanya kalau kita beli kabel itu selalu dia dalam bentuk, misalkan kayak kabel Ethernet atau apa tuh, dia kan selalu 1,7 atau 1,5 meter milimeter kuadrat. Kenapa dia pakai milimeter kuadrat? Karena ini buat ngukur ini lebih gampang. Makin panjang kawatnya, hambatannya makin besar. Makin besar penampangnya, maka hambatannya makin kecil karena pembagian. Kalau hambatannya makin kecil, maka arusnya makin besar yang bisa ngalir. Jadi kalau kita pingin motor ini bisa ngalirin arus besar, artinya torsinya besar, kawat ini harus besar juga. Cuma yang jadi masalah, space-nya ini kan terbatas nih, space gulungan kawat ini. Nah, itu PR-nya. Nggak mungkin kita bikin motor gede-gede banget buat gerakin odong-odong kan. Nah, itu pembatasannya. Cara kerjanya gitu. Oke, next, apalagi? Jadi kita tahu bahwa kalau bebannya naik, kita tahan, torsinya naik, maka arus yang dibutuhkan juga naik. Nah, ini diingat catatan pertama. Spesifikasi, biasanya DC motor atau elektrik motor itu selalu ada spesifikasinya. Ini misalkan kita catat aja sini. Di sini apa nih? Rated voltage. Voltage-nya dia bekerja di berapa volt? Misalnya ini VDC 12 volt. Terus ini ada arusnya nih, arusnya 0,09 ampere. Biasanya current-nya I-nya berapa? Terus biasanya di sini nggak ada RPM pada rated speed, rated voltage. Misalnya taruhlah kita nggak bicara ini, kita bicara yang lain deh, misalkan si spindle ini, saya lupa ini berapa. Taruhlah kita asal aja angka, kita bilang
taruhlah dia perlu 3 ampere atau 10 ampere atau berapa, RPM-nya 12.000 RPM pada 12 volt. Nah, kurvanya gimana? Apa hubungannya tegangan voltage dengan RPM? Kita gambar aja. Tapi sebelum gambar, kita peragain dulu sedikit. Misalkan kita mau gerakin ini gimana sih? Ini kan positif, jadi ini saya punya power supply, saya masukin ini 12 volt. Terus ini saya arah yang mana ya? Ini saya kasih ke negatifnya ke negatif, positifnya saya masukin ke outputnya potensio. Potensio itu kan variabel variabel resistan ya, resistor yang bisa kita geser-geser. Outputnya ini di tengah, jadi biar kita bisa geser-geser. Coba kita nyalain dulu, kita nyalain, taruhlah kita kasih 12 volt. Oke, 12 volt ini masuk kamera kan. Oke, kita lihat di sini, ini agak kendor. Taruhlah motornya nggak kita pasang dulu, motornya nggak usah digerakin dulu, kita nolin. Kalau kita, ini potensio ya, kita sambil jelasin potensio itu apa. Potensio itu prinsipnya cuma 2 resistor, kiri dan kanan. Ini misalkan positifnya 12 volt, ini ground, terus ini outputnya atau wipernya yang kabel kuning tengah. Ini spesifikasinya 10K, 10 kilo ohm. 10 kilo ohm ini apa? Ini jumlah resistor kiri dan kanan. Ini bisa kita geser-geser, bisa kirinya jadi 1K, kanannya 9K, kita geser lagi, kirinya 2K, kanannya 8K. Yang penting jumlah kiri dan kanan ini 10 kilo. Nah, kita bisa lihat di sini, kalau kita putar, dia dari 0, geser, dia muter naiknya itu smooth, naiknya linear, karena ini bergesernya linear nih. Tuh, 2, 6, 7, 8, 9, 10, sampai 12. Oke. Nah, apa yang terjadi kalau kita kasih beban? Kita kasih motor ini, walaupun kecil, nggak nyampe 0,1 ampere, tapi tetap aja di beban. Nah, kita jalanin deh nih motor. Dia 0 volt nggak ada apa-apa, 1 volt nggak ada apa-apa. Coba perhatiin kapan dia boleh muter. 2 belum. Ini kita putar-putar tetap di 2 nih. Berarti ada something nih. Kita putar terus tetap di 2. Nggak terjadi apa-apa. Naik 2,3. Nah, itu baru loncat. Nah, baru loncat. Kayaknya sekitar 3 volt. Sekitar 3 volt baru dia mulai jalan. Nah, apa hubungannya dengan ini? Jadi kita tahu DC motor itu, ya ini karena ininya ya, ada potensio, jadi potensionya juga nggak watt ratingnya nggak besar. Kita asumsiin aja, dia mulai bergerak di 3 volt. Kalau kita gambar grafik di sini, ini grafik sumbu RPM atau speed. Terus di bawah kita kasih voltage, kita bisa tahu korelasinya. Tadi kita bilang asumsi 3 volt dia mulai bergerak, jadi mendekati 0. Terus di sini ada RPM pada 12 volt. Taruhlah di sini ini 0, ini 12K. Kita tarik garis aja. Sini kita bilang 12 volt. Berarti titiknya di sini. Nah, grafiknya, karakternya itu sebenarnya agak linear. Ya tentu agak geser, tapi linear. Prinsipnya linear. Nah, kalau kita kasih 14 volt di sini, kita bisa tarik titik sini ke atas. Maka kita bisa dapat kurang lebih dia sekitar di sini. Mungkin 16K atau 14K segala macam. Nah, caranya gitu. Jadi prinsipnya DC motor itu agak linear, tapi tentu dia nggak akan presisi karena ya material, bentuk, beban segala macam pasti beda-beda dikit. Yang kita bisa tahu cuma range-nya aja. Nah, ini begitu. Jadi kita bisa tahu kalau voltasenya kita naikin, maka RPM-nya atau speed-nya naik. Jadi tadi pertama kita udah dapat bahwa
torsi itu atau beban itu korelasinya terhadap arus yang dibutuhkan, karena arus itu disedot, bukan kita injek. Kedua, kalau kita mau kontrol speed, kita naikin tegangannya, makin tinggi tegangannya, maka otomatis si putarannya, RPM-nya akan naik. Jadi dua hal. Kita konklusin aja. Satu, torsi proporsional dengan I armatur. Dua, voltage proporsional dengan RPM. Nah, saat kita misalkan gunain pompa, fan, atau spindle segala macam, tentunya kita nggak pingin motor kita cuma kita jalanin udah jalan gitu aja. Biasanya kita perlu ngatur kecepatannya tergantung kebutuhan. Misalkan kayak kita mau bikin sistem pendingin, kita pakai PID segala macam, tentunya RPM harus penting juga. Airflow-nya berapa? Oh, ini airflow-nya udah mendekati, kita turunin RPM-nya. Oh, ini temperaturnya masih jauh, kita naikin temperaturnya. Nah, itu artinya kita harus kontrol. Yang kita kontrol adalah tegangannya untuk urusan speed. Oke. Bagaimana kita kontrol voltage? Yang paling gampang ya ini. Taruhlah kita nggak pakai ini ya, kita coba yang lain. Misalnya ini spindle. Kalau fan dia kecil banget, jadi nggak terlalu ngaruh. Tapi kalau kayak spindle motor ini kan dia perlu torsi yang nggak besar, perlu arus yang besar. Coba ya kita kasih positif negatif. Jadi kita nggak pakai potensio, kita langsung. Ini ada regulated power supply. Dia kalau dinyalain mulainya dari 3 volt sih, nggak bisa dari 0. Itu langsung 3,4, dia langsung muter. Kalau kita tahan, bisa nggak kita tahan? Tuh, kita tahan. Wah, ini kalau kita tahan nih, kalau kita ukur pakai ampere meter, ini arusnya naik nih. Nah, makin tinggi makin cepat. Tuh, ini bisa sampai 24 volt. Jadi ngatur speednya ya voltasenya yang kita atur. Nah, voltase kita bisa pakai ini nih, regulator power supply. Atau seperti tadi kita peragain pakai potensio nih. Cuma kendalanya potensio itu arus yang power yang bisa lalu produk antara tegangan dan arus itu terbatas. Jadi ya agak sulit sih kontrol pakai potensio. Jadi keterbatasannya dikala kita pakai potensio adalah arus yang mengalir tidak besar. Jadi ya terbatas, dia nggak, ini 2 volt nggak muter. Nah, kalau kita naikin tuh tinggi, nah itu langsung 12 volt. Kenapa arusnya nggak besar bisa keluar dari potensio ini? Nah, artinya kita perlu gimana caranya arusnya bisa lebih besar. Umumnya kita bisa pakai transistor model, nah ada transistor macam-macam. Transistor ini kan buat buat memperbesar power ya. Ini power transistor, jadi memperbesar arus. Kita masukin arus berapa, ntar akan dimultiplikasi tergantung HFE nya. Nah, ini ada MOSFET, ada transistor BJT, atau yang ini BJT kayaknya. Oke, coba kita coret-coret aja. Kita nggak peragain, cuma kita iniin aja. Kita coba coret-coret. Kita kan udah pernah bahas transistor waktu kita bikin bikin relay apa segala macam. Transistor kita udah bahas. MOSFET juga udah pernah kita bahas waktu kita bahas tentang level shifter. Oke, misalkan kita pakai NPN transistor, misalnya kayak BC 547 ya. Kan biasanya di sini ada VCC. Transistor itu biasanya ada kolektor, emitter, terus ada base-nya. Terus di sini gambarnya kayak gini biasanya transistor. Nah, di sini kita kasih ground. Di sini kita kasih IB, arus masuk sini, loadnya kita kasih sini. Misalkan taruhlah kita gambar coil aja loadnya. Misalkan sini 12 volt. Nah, kapan transistor ini aktif?
transistor ini aktif kalau di sini ada VBE. Kalau VBE lebih besar dari 0,7 volt, maka si transistor ini aktif atau short atau konduktif. Nah, berapa besar arus yang bisa ngalir? IB atau IC ya, kan I yang di sini yang mau kita, I yang ngalir di kolektor ini berapa besar? IC sama dengan IB, berapa besar arus yang kita masukin sini dikali beta atau HFE. Betanya bisa 20, bisa 100, tergantung jenis transistornya. Tapi IB juga ada batasnya, maksimum berapa. Di kolektor juga ada batasnya, maksimum berapa. Ada yang 800 mA, ada yang kayaknya yang gede-gede ini ugal-ugalan nih. Ini bisa berapa ampere? Mungkin 10 atau berapa. Terus ada ininya. Nah, artinya begitu kita kasih VBE 0,7, ini langsung 12 voltnya ngalir. Nah, seperti tadi 12 volt yang ngalir, cuma nyangkut arus yang bisa ngalir yang terbatas. Artinya arus di sini harus kita naik-naikin sehingga dapatlah itu. Agak repot juga, tapi ya bisa. Tapi mungkin nggak kontrol voltage-nya nggak linear kayak gini, kayak potensio nggak ada beban dari 0 sampai 12 volt gitu, nggak linear. Nah, kalau MOSFET gimana? MOSFET kita gambar ini MOSFET. Cuma MOSFET bedanya, kalau MOSFET itu di sini drain, di sini ini N channel MOSFET ya, ini source, terus ini gate-nya. Kita sama, kita kasih coilnya di sini, loadnya, terus di sini kita kasih VCC, sini ground. Nah, kalau MOSFET ini ada yang namanya VGS threshold. Bisa dilihat sih di itu datasheetnya, kurvanya kayak apa sih? Kita intip-intip dikit. Kalau kita kasih tegangan lebih dari thresholdnya, maka ini akan short, artinya arus bisa mengalir dari drain ke source. Kalau di sini yang tadi 0,7 volt dia ngalir, kalau di sini berapa namanya? Tergantung VGS threshold. Nah, cuma kalau di sini arus yang mengalir proporsional dengan arus yang di base. Kalau di sini arus yang mengalir dari drain ke source itu proporsional dengan, bukan proporsional sih, tergantung berapa nih voltage GS-nya. Kalau dia lebih dari itu, dia langsung kurvanya bisa kita lihat. Ini kayaknya saya ada nih. Ya 540N. Dia arusnya bisa sampai 33 ampere. Arus yang ngalir di lantai ini bisa sampai 33 ampere. Terus tegangannya bisa 100 volt. Kayaknya transistor nggak segitu deh. Transistor nggak terlalu besar. Mungkin 40-50 volt. Ya tergantung spesifikasinya. Nah, terus apa lagi informasi yang penting di sini? Informasi yang penting, tegangannya, drain source-nya 100 volt, terus GS-nya. Nah, tegangan yang boleh masuk sini maksimum berapa? 20 volt dia bilang. Max-nya 20 volt. Terus apa lagi yang penting? Oh ya, kita mau kasih lihat kurvanya tadi. Nah, ini MOSFET. Yang menarik di MOSFET itu hambatannya kecil. RDS-nya kalau saat on itu cuma 0, berapa nih? Maksimum 0,04 ohm. Jadi hambatan DS-nya ini kecil banget. Kalau transistor agak gede, panas. Ya tentu kalau MOSFET kita alirin arus sudah tinggi banget ya, MOSFET-nya yang panas. Tapi desipatifnya kecil. Jadi kalau perlu yang efisien, MOSFET kayaknya lebih menarik. Switching yang efisien. Nah, ini kurva-kurvanya. Nah, coba nih. Nah, ini dia nih. Kalau kita lihat kurva yang ini, yang kiri ini, GS, gate to source voltage. Jadi kalau kita masukin tegangan di bawah 3 volt, dia arus ini udah mulai kontak, cuma masih kecil banget nih. Ini mulainya dari 2 volt tuh dia udah out nih, cuma arus yang bisa ngalir ini arusnya. Ini mendekati 0, mungkin mikro. Mungkin kita bisa lihat di sini spesifikasinya. Ada VGS TH. Nah, ini VGS TH tuh
ID 250 mikroampere, minimumnya 2 volt. Jadi kalau kita kasih 2 volt ya harus, dia udah mulai on, cuma harus yang bisa ngalir cuma 250 mikroampere, kecil banget. Nah maksimumnya di 4 volt. Kalau kita kasih 4 volt di sini di gate, wah dia maksimum. Kurvanya seperti ini, dia mulai pelan-pelan 3 volt. Artinya di kisaran ini motornya nggak akan mutar. Di sini mulai mutar, di 3 nih mungkin mulai mutar 3 volt, tapi langsung 12 volt semua nih. Kayak motor ini kan dia nggak perlu gede-gede banget, ini udah bisa ngalirin sekian ampere, artinya dia langsung full speed. Agak repot kita untuk dapatin yang linear kayak gini. Mungkin harus kita kasih resistor di apa namanya, di gate-nya atau apa. Ntar kita peragain aja. Jadi ini basicnya dulu, cara kerja MOSFET, transistor, terus di DC motor kita udah bahas tadi komponen apa aja, cara kerjanya, bahkan kita udah bilang tadi segala sesuatu itu diciptakan berpasang-pasangan, dan takdirnya, determinannya. Yang sama jenis itu pasti tolak menolak. Kalau dia apa namanya beda jenis, dia akan tarik menarik. Itu determinan atau takdirnya. Oke, itu aja. Ntar kita lanjut di video berikutnya. Kita coba pakai potensio, kita coba pakai MOSFET, bagaimana kurvanya segala macam, apakah speednya linear atau enggak. Nanti kita pakai strategi lain, mungkin kita pakai apa namanya PWM dan sebagainya. Kita bahas aja pelan-pelan. Seperti biasa, tolong tulis di komentar kalau ada hal-hal yang salah saya jelaskan. Jangan lupa di like and subscribe. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.